Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Tak pernah goyah kami mengiringmu Tuhan. Terima kasih Yesus, selamanya Tuhan. Kami mau tetap setia, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, sebab Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini pagi sukacita buat kami. Kami kembali boleh menikmati berkat Tuhan di hari yang baru. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami, terima berkat firman-Mu berfirman buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ada dalam morning devotion. Pagi hari kita merenungkan firman Tuhan. Pagi hari kita memulai hari bersama Tuhan. Maka sepanjang hari ini ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah. Tema renungan kita pagi hari ini adalah tetap bertekun dalam iman. Karena memang hari-hari ini kita butuh ketekunan dalam iman, percaya kita sama Tuhan. Ada banyak hal-hal yang coba menggoyahkan iman kita. Ada banyak hal-hal yang coba membuat kita kadang-kadang malas untuk bertekun. Capek ikut Tuhan, capek melayani Tuhan, hidup saya begini-begini saja, capek iring Tuhan, penyakit saya tidak sembuh-sembuh, capek ikut Tuhan, doa saya gak dijawab-jawab oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan ingatkan buat kita, tetap bertekun dalam iman. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah lebih dahulu bertekun buat setiap kita. Ingatlah selalu akan Dia, ayat yang ketiga, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Tuhan sudah lebih dulu tekun menghadap kita, tekun menghadapi cemooh orang-orang, tekun menanggung salib itu sampai akhir, sehingga kita ada hari ini karena ada pribadi yang tekun sampai akhir. Saudara yang dikasih Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman inilah yang terus kita boleh ingat dalam kehidupan kita. Kalau kita mau goyah, kalau kita mau mundur, kalau kita mau lemah, saya harus tekun, saya harus setia, saya harus taat. Nah, kita harus tahu saudara pagi hari ini, bagaimana supaya kita mampu bertekun dalam iman. Bagaimana, hal-hal apa yang harus kita ingat. Yang pertama saudara, supaya kita tetap mampu bertekun dalam iman yang kadang-kadang iman percaya kita suka goyah,
Hidup benar kita suka goyah, kadang-kadang miring-miring sedikit, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan sedikit, tetapi tetap bertekun dalam iman. Bagaimana caranya? Yang pertama, hal supaya kita mampu untuk kita bertekun dalam iman, yang pertama, ingatlah selalu akan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, kita harus tetap bertekun. Yang pertama, kita harus ingat akan Tuhan. Ingat selalu akan kasih Tuhan, ingat selalu akan pengorbanan Tuhan, ingat selalu akan karya salibnya yang mati buat saudara dan saya, sehingga kita mampu untuk bertekun. Ketika kita ingat setianya Tuhan luar biasa, berkatnya Tuhan luar biasa, janjinya Tuhan buat kita luar biasa, maka dalam segala sesuatu kita mampu untuk tetap bertekun dalam iman. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi yang pertama, nasihat untuk kita bertekun dalam iman, ingat selalu akan Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus ingat akan Tuhan. Kalau kita ada godaan, ada cobaan, kita ingat Tuhan. Oh iya, ada Tuhan yang selalu baik buat saya. Oh iya, ada Tuhan yang setia menolong saya. Oh iya, ada Tuhan yang kemarin lakukan mujizat buat saya, sehingga hal-hal yang coba kita jauh dari Tuhan, kita akan halaukan. Amin. Tetap bertekun dalam iman. Yang kedua, bagaimana supaya kita mampu bertekun dalam iman adalah kita membaca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. 2 Korintus 1 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yang pertama tadi, bagaimana supaya kita bertekun dalam Tuhan? Kita ingat selalu akan Dia. Supaya iman kita tidak menjadi lemah, kita ingat akan Tuhan, kita ingat akan pribadi yang selalu menolong kita. Yang kedua, supaya kita tetap bertekun dalam iman, kita jangan menaruh pengharapan sama diri sendiri, saudara. Jangan menaruh pengharapan sama kepintaranmu, jangan menaruh pengharapan pada kebisaan dan talentamu, jangan menaruh pengharapan pada uang tabunganmu, karena itu pasti mengecewakan kita. Tetapi waktu kita berpengharapan pada Tuhan, Rasul Paulus dikatakan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, siksaan, tantangan, rintangan yang dihadapi Paulus dikatakan apa? Sepertinya kami hampir mau mati. Sepertinya penderitaan itu sungguh luar biasa hebatnya. Ayat yang ke-8, penderitaan, supaya kamu tahu bahwa penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi perasaan Paulus, penderitaan yang begitu hebat, sehingga dia merasa sepertinya kita dijatuhi hukuman mati, sepertinya kita mau mati. Tetapi kunci Paulus tetap bertekun adalah dia menaruh percayanya kepada Tuhan. Dia nggak menaruh percaya pada diri sendiri. Masalah apapun yang kau hadapi, jangan pernah menaruh percayamu kepada kemampuanmu, kepada kekuatanmu. Karena firman Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau engkau mungkin punya opung yang bisa engkau andalkan, jangan engkau berharap sama manusia. Manusia manapun semua bisa mengecewakanmu. Even itu hamba Tuhan, even itu gembala, semuanya bisa mengecewakan kita. Apalagi suami, saudara. Suami sangat bisa mengecewakan kita. Tetapi ada satu pribadi, dia tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita menaruh pengharapan pada Allah kita yang luar biasa, maka berkatnya, kasihnya, anugerahnya tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Jadi bagaimana kita untuk bertekun dan tetap bertekun di dalam iman kita? Jangan menaruh pada pengharapan kita pada diri sendiri, tapi taruhlah pengharapan kita kepada Allah yang maha kuasa. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya iman kita tidak menjadi lemah, kita tetap bertekun, kita tetap setia hadapi persoalan. Percaya penuh sama janji Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya penuh pada apa yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Taruh pengharapan tertinggi sama Tuhan. Taruh pengharapan tertinggi kepada Allah yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Tuhan. Mungkin naikkan pujian itu. Satu-satunya ku andalkan bukan uangku, bukan tabunganku, bukan kekayaanku. Mungkin kau bilang, wah saya lulusan S3, saya doktor, saya sanggup, saya bisa hadapi masalah saya.
Tetapi jangan pernah andalkan itu. Taruh pengharapan yang tertinggi sama Tuhan. Tuhan, tanpa Tuhan saya nggak mampu, tanpa Tuhan saya nggak sanggup, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan, saya cakap menanggung segala perkara yang memberikan kekuatan buat kita. Amin, saudaraku. Karena itu tetap bertekun, tetap setia sampai akhir. Masalah di depan kita tidak boleh menghalangi kita untuk tetap tekun sama Tuhan. Masalah sebesar apapun tidak boleh menghalangi kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap bertekun, tetap setia, tetap percaya sama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami andalkan Tuhan, ketika kami gak mengandalkan diri kami sendiri, ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau Allah yang hidup, maka kami akan lihat pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Iman kami tidak akan menjadi lemah, tetapi iman kami terus menjadi kuat, bahkan terus diperbaharui di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa sepanjang hari ini, dalam pekerjaan diberkati, dalam usaha diberkati, dalam rumah tangga, bahkan anak-anak kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah buat kami yang setia dan tekun sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tetap setia, tetap tekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.